Dia akan coba cabut karena belum sempat panen juga, sahabat. Sahabat, lakukan ini pada sore hari. Selamat pagi, sahabat. Masih ingat dengan raised bed ini, sahabat? Raised bed yang beli bikin tanpa menggunakan kompos. Videonya masih terekam jelas jejaknya di channel Bali Oriented TV. Silahkan menyaksikan. Dan saat ini sahabat bisa lihat, saksikan sendiri sahabat ya, bagaimana suburnya media di raised bed belakang rumah ini dengan berbagai jenis tanaman yang beli tumpang sarikan. Ini ada cabai besar sudah masuk ke fase generatif. Jadi pinjam sebentar kameranya. Nah, ini dia cabai besarnya sudah masuk di fase generatif. Jadi bakal buahnya udah banyak sekali. Mudah-mudahan terlihat di kamera sahabat ya. Kemudian juga ini sahabat, ini kalau nggak salah ini lobak panjang seperti ini juga ada tanaman yang namanya sendiri dibeli lupa kan, tapi ini sebenarnya tanaman-tanaman yang sangat ideal kita kembangkan di dataran tinggi, daerah yang sejuk kan, tapi di sini ternyata mampu tumbuh dengan sangat baik. Kalau yang ini juga sudah masuk ke fase generatif. Nah, ini adalah tomat cherry. Kalau nggak salah ini jenisnya adalah golden yellow. Jadi ini manis sekali sahabat. Sudah berbuah seperti itu. Jadi sejauh mata memandang di raised bed ini semua sudah tumbuh dengan sangat baik. Ini tidak bisa kita sangka lagi bahwa penggunaan kunyit pada saat pindah tanam luar biasa. Jadi sahabat saksikan videonya, karena ini adalah bukti nyata, tidak terbantahkan lagi bahwa kunyit ternyata mampu menjadi salah satu pendukung kita ketika kita bertanam secara organik, terlebih ketika pindah tanam. Dia akan coba cabut karena belum sempat panen juga sahabat. Luar biasa besar sahabat ya. Jadi ukurannya cukup gendut, jadi mirip wortel. Bayangkan ini adalah daerah dataran rendah, kurang lebih sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat dekat dengan laut. Kalau dari tempat beli itu ke pantai itu sahabat, itu hanya kurang lebih butuh waktu 5 menit saja naik sepeda motor. Tapi saya bisa lihat ketika beli mencoba tanaman yang idealnya tumbuh di dataran tinggi, ternyata ukurannya juga cukup besar. Luar biasa sekali sahabat. Karakter medianya gembur, remah, tidak lengket seperti itu. Inilah yang membuat rata-rata tanaman yang beli tanam di sini sahabat tumbuh dengan sangat baik. Ini tomat tinggi luar biasa sahabat. Jadi emang tomat yang beli tanam di sini varietasnya beda-beda, nyampur seperti itu sehingga tingginya pun beda-beda seperti itu sahabat. Ini cabai besar sehat tanpa hama, luar biasa. Tinggi sekali dan daunnya sehat sekali, bakal buahnya juga bakal banyak sekali. Nah, kalau ini adalah tomat sahabat. Tomat ini hampir bisa katakan meraksasa seperti itu. Jadi bila ingin tanaman tumbuh subur, suburkan dulu medianya. Ini ada jenis kali tapi beli juga lupa namanya. Nah sahabat, banyak yang bertanya apakah beli menggunakan air es ketika menanam tanaman yang seharusnya ditanam di dataran tinggi, daerah yang sejuk seperti itu. Apakah beli menggunakan air es atau air buangan AC seperti itu? Selama ini belum pernah beli menggunakan metode menggunakan air AC, air es, air dingin seperti itu sahabat ya. Jadi yang beli percaya adalah kita atur asupan sinar mataharinya. Jadi yang pertama yang beli harus tekankan di sini, bila sahabat ingin menanam atau mencoba menanam tanaman seperti lobak, tanaman yang seharusnya kita tanam di dataran tinggi, perhatikan medianya. Usahakan membuat media yang gembur, tidak lengket. Kemudian asupan matahari juga kita perhatikan, karena sahabat bisa lihat di sini sebenarnya agak terlindungi dengan tembok sehingga asupan matahari ini tidak full sahabat. Tidak full sinar matahari, karena kalau tanaman-tanaman seperti ini terlalu panas, terlalu full sinar mataharinya, maka akan biasanya layu kemudian mati. Dan kemudian tentunya juga faktor persemaian juga sangat penting. Usahakan persemaian yang baik ini sahabat lakukan sehingga ketika pindah tanam kondisi tanaman benar-benar fit seperti itu, benar-benar sehat sehingga bisa menghasilkan tanaman sayuran yang walau kita upayakan di dataran rendah tapi juga bisa berukuran cukup maksimal seperti yang sahabat saksikan ini. Nah, tapi ngomong-ngomong mengenai air es, video kali ini beli ingin mengajak sahabat untuk
mencoba satu trik yang bisa sahabat gunakan dengan menggunakan air es. Seperti apa triknya? Langsung saja sahabat Beli ajak untuk menyaksikan videonya. Nah, seperti yang Beli sampaikan tadi, di sini Beli akan menggunakan es. Jadi bagi yang kepo apakah es bisa digunakan untuk tanaman, jawabannya adalah ini. Beli menggunakannya sahabat untuk merangsang tabu lampot agar bisa lekas berbuah atau muncul bunga seperti itu. Pada intinya sahabat, ini adalah semacam stres air, akan tetapi yang Beli modifikasi dengan menggunakan air es. Catatan bagi sahabat yang memiliki tabu lampot, pastikan ketika sahabat ingin melakukan treatment ini, yang pertama pastikan bahwa tanaman tabu lampotnya sudah cukup usia. Cirinya sahabat, cabang-cabang tanaman sampai ke atas ini sudah berwarna kayu atau coklat seperti itu, bukan masih berwarna hijau. Karena kalau masih hijau sahabat, itu artinya memang tanaman belum saatnya untuk kita perlakukan stres air seperti ini. Apalagi menggunakan es, bisa-bisa hasilnya malah menyiksa tanaman. Pastikan tanaman sudah cukup usia. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa tanaman kita sedang masuk fase dorman. Fase dorman itu adalah fase ketika tanaman ini sahabat tidak muncul atau terubus pucuk-pucuk daun yang muda. Nah, seperti ini. Tidak muncul bunga juga, tidak muncul buah, tapi juga tidak muncul fase vegetatif juga. Jadi sahabat bisa periksa apakah tanaman mengalami fase istirahat seperti ini. Nah, bila sudah, sahabat pastikan kedua hal itu. Kemudian yang ketiga, pastikan sahabat menanamnya di dalam media pot atau polybag seperti ini sahabat. Kenapa? Karena perlakuan ini tidak efektif bila kita tanam langsung di tanah, terlebih musim hujan seperti sekarang. Sekarang masih musim kemarau, kan tadi terkadang masih muncul hujan. Jadi perlakuan sangat efektif bila kita lakukan di tanaman dalam pot, tanaman buah dalam pot. Nah, kemudian caranya seperti apa? Yang pertama, tanaman ini bila sahabat taruh seperti ini sahabat, Beli taruhnya di permukaan dari paving, jadi tidak menyentuh tanah langsung sahabat. Jadi akarnya hanya ada di dalam pot ini. Sahabat bisa mengurangi penyiraman atau menghentikan penyiraman. Jadi yang biasanya sahabat siram setiap hari, sahabat bisa kurangi menjadi 2 hari sekali, sehingga media menjadi relatif kering seperti ini. Nah, ini kemarin sudah diperlakukan dengan menggunakan es, jadi terlihat sedikit basah. Akan tapi ketika media sudah kering, kemudian daun-daun mulai layu, menguning, mengering seperti ini sahabat. Nah, kemudian sahabat bisa melakukan treatment ini. Dia akan tunjukkan caranya. Nah, pada tanaman yang sudah kita puasakan air, kemudian sahabat tinggal taburkan es yang sudah dihancurkan seperti ini sahabat. Lakukan ini pada sore hari. Nah, jadi sebenarnya ini sama saja dengan menyiram, akan tapi dengan menggunakan es seperti ini sahabat, air akan meleleh dengan perlahan. Kemudian suhu air sahabat ya, suhu air yang rendah seperti ini sahabat. Nah, suhu air yang rendah seperti ini akan membuat tanaman dalam tanda kutip itu makin stres. Jadi stresnya double. Biasanya pola penyiraman yang berubah sahabat, sehingga tanaman menjadi terancam, merasa akan mati. Kemudian ketika mendapatkan asupan air, airnya bersuhu rendah seperti ini. Sehingga dengan insting alamiah tanaman yang mana ketika mulai merasa terancam akan mati, maka biasanya tanaman buah sahabat itu akan otomatis memaksakan diri untuk bisa melaju ke fase generatif atau berbunga dan kemudian berbuah. Karena tanaman sahabat seperti halnya juga binatang sahabat, itu sebelum mati biasanya akan berusaha dulu untuk melakukan reproduksi seperti itu. Itu sebabnya ketika kita melakukan stres air, maka tanaman akan muncul bunga bila hal-hal yang disampaikan tadi di awal itu sudah mendukungnya, yaitu usia tanaman, kemudian fase tanaman yang sedang tidak terubus seperti ini. Apakah tidak bisa menggunakan air saja? Tentu saja bisa sahabat, tapi dengan menggunakan es seperti ini terbukti lebih cepat kita bisa mendapatkan tabu lampot agar muncul bunga atau buah. Oke, contoh bila kita menggunakan air biasa sahabat, ini akan melakukan proses 1 sampai dengan 2 bulan. Stres air dilakukan 1 bulan bahkan sampai 2 bulan baru muncul bunga. Tapi bila menggunakan metode seperti ini sahabat, dengan menggunakan pecahan es seperti ini, kita bisa mendapatkan tanaman sudah mulai muncul bakal bunga itu pada minggu ketiga. Jadi asalkan rutin sahabat, puasakan air sampai 2 hari. Kemudian ketika tanaman mulai layu, tanaman mulai
terlihat menguning, bahkan ada yang mengering seperti itu, maka berikan es di permukaannya. Karena es ini juga akan mencair dan jumlahnya jangan banyak-banyak sahabat ya. Sekedar membasahi dari permukaannya saja. Sekedar tanaman mendapatkan asupan air, akan tetapi dalam jumlah yang terbatas. Kemudian setelah muncul bunga seperti ini sahabat ya. Sudah muncul bunga, ini bakal bunga sahabat. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi akan muncul banyak sekali bakal bunga atau pentil-pentil yang akan menjadi buah seperti itu. Nah, seperti ini sahabat. Jadi banyak sekali. Kalau dilihat langsung ini luar biasa banyak. Muncul di mana saja. Seperti itu sahabat. Dahsyatnya dari stres yang kita berikan pada tanaman sehingga tanaman akan menjadi memang daun menjadi geragas seperti ini, terlihat rontok, akan tetapi dengan hal inilah tanaman akan merasa terancam, kemudian akan memaksakan diri masuk ke fase generatif atau bereproduksi sebelum dia akan mati. Seperti itulah mungkin insting yang dirasakan oleh tanaman buah ini. Kemudian setelah seperti ini sahabat ya, ini wajib sudah kita berikan yang namanya kompos. Jadi berikan kompos terbaik yang sahabat miliki, kemudian stop menggunakan metode stres es tadi. Jadi hentikan, siram seperti biasa setiap sore agar mampu menutrisi dari buah-buah yang sudah mulai muncul seperti ini. Jangan takut dengan penampilan tanaman yang menjadi memprihatinkan seperti ini, akan tetapi memang inilah yang dibutuhkan tanaman agar mau dipaksa untuk berbuah seperti itu sahabat. Nah, kalau sudah muncul buah seperti tadi sahabat, seperti yang ini sahabat ya. Nah, ini sudah bisa kita siram dengan normal. Jadi jaga juga agar jangan terlalu lembab. Karena kalau terlalu lembab juga bisa membuat tanaman atau bakal bunga, karena ini terus muncul bakal bunga sahabat, ini menjadi rontok kalau over penyiraman. Jadi seperti kata beli tadi, sudah muncul bakal bunga, sudah muncul buah, apalagi gunakan kompos terbaik yang sahabat miliki. Nah, seperti beli menggunakan kompos hitam seperti ini yang beli mix dengan biang kompos, menggunakan kompos granul juga bisa. Intinya semua jenis kompos terbaik yang sahabat pernah bikin, sahabat bisa gunakan untuk bisa mensuplai nutrisi dari tanaman yang sudah beberapa minggu ini menderita. Jadi ketika sudah muncul bakal bunga, terlebih bakal bunganya banyak seperti ini, maka perlunya kita memanjakan tanaman dengan nutrisi yang melimpah. Oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan menghibur, mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif, mudah-mudahan menjadi pengalaman baru yang sahabat bisa terapkan. Kalau tidak sekarang, mungkin nanti. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.